Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek jualan somai, yang beli harus hormat. Malam ini kalau kita merasa sebagai umat Nabi Muhammad, mari jawab salam sekali lagi dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inna hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkah yang pertama, mari sama-sama adik-adik sekalian, kita selaku hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang tidak pernah pilih kasih. Nah, ingat, jangan mentang-mentang udah cantik, jangan mentang-mentang udah tampan, kalaga, kagantep, hana payah sholat, hana payah ibadat. Allah tidak melihat itu. Allah hanya lihat kalian laga. Allah juga tidak melihat dia tampan. Tetapi yang Allah lihat, dia insan bertakwa. Dia sebagai manusia yang bertakwa. Itulah yang paling disayang, yang paling redha Allah. Oleh karena itu, kepada santri dan santriwan IKN, pada malam yang berbahagia ini, jadilah anda semua sebagai hamba yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, jangan pernah lupa, jangan pernah malas kita bersolawat kepada Rasulullah. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai pano. Bagi-bagi kue ya. Bagi itu deh. Yang baik gabung. Mulut dibuka, kue masukkan ke mulut, tapi jangan ada suara. Halo, hujannya. Sampai di mana tadi? Otna kamu no? Salawat kepada Rasulullah. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Muhammad. Coba tahu nggak pastinya? Saya tahu nggak? Nggak tahu. Muhammad. Coba ayo. Muhammad Nabi Muhammad idamanku. Apa aja. Yang penting jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Nah, karena di yaumil akhirah Nabi Muhammad menanti kita sebagai umatnya
Karena di saat Rasulullah menjelang sakratul mautnya, dia tidak bertanya, hanya bertanya oleh Rasulullah, di mana istriku, di mana istri saya, pat anak lun. Yang ada di mulut Rasulullah di saat akhir hayat beliau, ummati, ummati, ummati as-salah. Nah, umatku, 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 sholatlah. Nah, setelah kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sambunglah dengan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Setelah kita berselawat kepada Muhammad, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, jangan lupa kita berdoa kepada para alim ulama, para alim ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, serta ulama muktabar. Ulama sebagai warasatul anbiya, ulama sebagai penerus Rasulullah. Ulama adalah sebagai penyambung lidah daripada Rasulullah. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, anak bagi kue ini. Yang baik baru. Kue bagi babi vertikal. Basi semua. Ya, halo. Sudah semua dapat kuenya. Yang baik baru. Kembali ke laptop. Sayangilah ulama, guru-guru yang berada di sekitar kita. Mereka adalah bagian daripada penerus ulama. Ya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Bila kita sebagai murid tidak patuh kepada guru, bila kita sebagai murid hanya berakhlak dengan guru, jangan harap ilmu itu cepat kita dapatkan. Jangan harap. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, sayangilah kepada guru. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan anda ini menjadi penerus estafet, penerus agama, penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim wal ikraman yang mulia pimpinan yayasan Bapak Rusdi Ismail, dan juga walaupun ini adik leki seperti Ustaz Yusuf ungkapkan tadi, beliau sekarang sudah menjadi pimpinan daya. Menjadi pimpinan daya. Ustaz tidak ada daya. Kalau Ustaz Yusuf bilang tadi sebagai abang leti, Ustaz sebagai abang leti. Ada beberapa ungkapan yang diungkapkan oleh Ustaz tadi, sampai Ustaz jadi saya ingat, tapi yang galak Tengku Azhar. Tengku Azhar, jadi saya ingat Ustaz Yusuf, tapi yang galak Tengku Azhar. Ustaz Yusuf sudah menjadi pimpinan daya. Tengku Azhar baru jadi pimpinan desa. Anak tak lucu. Jadi alhamdulillah ini berkat perjuangan. Sampai kemarin ada Ustazah Una, beliau juga termasuk salah satu yang membantu suara dengan
adik ustazah dan juga ibunda kemarin yang membantu ustaz di desa Tanah. Ya, jadi tidak usah kita ceritakan masalah pemilihan visi, kembali ke laptop. Yang kami muliakan juga kepada ustaz-ustaz pembantu yang ada di daerah Insan Qur'ani Nur Salam ini. Mudah-mudahan ustaz dalam perjuangan anda ini, perjuangan dronnya, apalagi di awal-awal cukup banyak halangan, cukup banyak rintangan. Nah, inilah nanti yang akan anda lihat di akhirat. Sekarang mungkin melalui media sosial dihujat, itu macam-macam, tetapi kita juga urun-urun dalam keadaan tabah dan sabar. InsyaAllah di saat menjelang akhir-akhir hayat, semua jeripayah anda akan dinampakkan oleh Allah. Ingat dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat di saat menjelang sakratul mautnya, beliau melihat ke atas, kiban betul igapnya, seandai gigi yang baru, ini simak, seandai gigi yang baru, seandai gigi yang baru, seandai gigi yang jauh, seandai gigi yang jauh, seandainya yang jauh, maka istri beliau heran. Datanglah istri beliau kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya. Ya Rasulullah, dan bertanya Mbak Dron, di saat menjelang sakratul maut, suami ya Rasulullah, betul legapnya seandainya yang baru, seandainya yang baru, seandainya yang baru. Ya Rasulullah, apa gerangan ucapan suami saya ya Rasulullah? Wahai, istilah bahasa kita sekarang, wahai ibu, saya teringat suami anda di masa perang. Ada seorang temannya datang kepada beliau, ijak makamnya, wahai sahabatku, baju saya sudah hancur di saat saya berperang. Kaancu bajelum kabukah watelum perang. Tapi bajai kata sabah mulut, berikanlah bajumu untuk saya satu. Ya. Maka pada saat bila ke sabah bajai oleh sahabat tersebut, dibukalah baju yang tua, dipakai untuk dia sendiri yang baru. Pada saat dipakai yang barunya, merasa nyaman. Tunjuklah yang tua, baju tua untuk sahabatnya. Nyangkehnya, wahai ibu, hai suami anda, seandainya baju yang bajai yang baru mungkin pahala lebih besar daripada baju sabah bajai yang tua. Seandainya yang jauh ya Rasulullah, seandainya yang jauh. Saya pernah bertanya kepada suami anda, ya, wahai sahabatku, apakah engkau datang ke masjid yang dekat atau masjid yang lebih jauh? Ya Rasulullah, bahlujya bak masjid yang jauh, supaya solat jamaah lu banget terjaga. Baik, menyamana menjaga keperlahan menjaga bergerak. Sehingga di dalam kehidupan sahabat Rasulullah tersebut, beliau solat di masjid yang dekat. Di saat menjelang sakratul maut, maka dinampakkan bila kita solat di masjid yang lebih jauh, maka lebih besar pahala diberi oleh Allah. Lalu sampaikan bacun mau menjadi bahan pertimbangan kepada kita Ustaz.
kepada kita para ustaz-ustaz, semoga kita tetap tabah dan tegar di dalam menghadapi apalagi ini baru tahun yang kedua berdirinya Insan Qur'ani. Yang kami muliakan kepada seluruh santri dan santriwati Insan Qur'ani Nurul Salam, semoga adik-adik dan sekalian Anda menjadi insan-insan yang diridhai oleh Allah. Berbahagialah Anda semua. Berbahagialah Tuan Mandum, anak-anak lu sekalian. Orang tua Anda sudah bersusah payah. Berterima kasihlah Tuan Mandum kepada urun si Drone. Aduh. Anda sekarang sudah dipesantrenkan oleh orang tua Anda. Menyesalkah Anda? Tidak. Alhamdulillah. Jarang sekarang orang tua yang berpikir biar anaknya menjadi kafir. Jarang-jarang ada yang berbahagia. Orang tua yang berpikir anak lu bujur ke anak yang maling. Ingat, adik-adik yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia. Betanya menyetinggai hidayah, menyohana pernah terasa lapar, nyan betanya maling. Yang kedua, bila ada masalah, ada pilah dengan kepala yang dingin, dengan hati yang tabah. Lihat Ustaz sekarang, sebagai pimpinan daerahnya, beliau sebagai pentafsir bahasa Inggris, bahasa Arab. Ustaz fikir anda paling yang dia kuat usulnya. Yang saya yang di Ustaz. Oleh karenanya adik-adik yang berbahagia, jangan Anda malas. Yakinlah dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran hidup akan terarah. Dengan Al-Quran hidup akan mudah. Ingat. Dengan Al-Quran bila nanti kita pulang ke kampung, kita akan dihargai oleh masyarakat di kampung kita masing-masing, di desa kita masing-masing. Yakinlah. Oleh karenanya konteks budaya menuntun menuntun tanya si kula serta jabut ayah ngan poma doa geleng palut bedengut hai bedengut dalam taujid betul tak dengar. Malam ini kita mengadakan acara memperingati menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah sekaligus memperingati hari proklamasi yang ke-76. Ingat Anda yang berbahagia, bendera merah putih tersebut, warna merah putih tersebut, ingat, ini perjuangan para syuhada merdeka Indonesia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi sangat wajar kita rayakan hari kemerdekaan, dan juga lebih sangat wajar kita ingat kita memperingati tahun baru Islam. Menurut sejarah sebenarnya Muharram pertama sekali dulu nama bulannya Safar pertama, dan Safar yang selanjutnya Safar kedua. Muharram
di 10 Muharram. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi-nabi terdahulu. Di 10 Muharram dilepaskan Nabi Yunus dari perut ikan. Juga di 10 Muharram dilewatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun melalui Laut Merah. Di 10 Muharram, siapa namanya? Coba tunjuk tangan yang namanya Siti Hawa. Ada. Alhamdulillah. Rupanya masih ada nama-nama nenek yang pertama. Nggak apa-apa. Itu adalah salah satu nama yang cepat dipanggil di yaumil akhirat. Yaumil maksud. Jangan takut. Jangan takut. Nampaknya yang namanya Siti Hawa ustazah ya? Enggak, murid juga. Alhamdulillah. Sebab gini sekarang, kalau nama Siti Hawa Allah kolot kali nama itu. Tenang aja. Nama-nama seperti itu nanti di akhirat lebih cepat dihisab, lebih cepat dipanggil. Tapi ingat, apapun nama kita, yang penting kita menjadi manusia yang bertakwa. Dengan ketakwaanlah kita akan cepat lewat titik siratal mustaqim. Ada yang berbahagia juga di dalam Muharram ini. Ingatlah, begitu masuknya tahun baru Islam tahun 1443 Hijriah, nanti tahun 1444 Hijriah berarti kita sudah bertambah umur. Dengan bertambah umur, sekarang kita sudah bertambah umur. Jadilah kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang berbakti kepada guru. Sayangilah kepada ayah, sayang kepada mama, sayang kepada guru. Tunjuki wate merupuk dengan ayah. Mungkin kita yang baru-baru wate pro ayah, pro ayah kena udaya, pro mama kena udaya. Di saat diberikan salam oleh ayah, assalamualaikum. Dijawab dengan waalaikumsalam. Cum jaro ayah, cum jaro mak. Maafkan dosaku, mak. Nepumaah dosa lun, mak. Karena ingat, jasa orang tua tidak sanggup kita balas, lebih-lebih ibu. Kita sekarang belajar ilmu. Jadikan ilmu tersebut sebagai pendomen pada diri kita. Yang pertama sekali yang harus kita tonjolkan adalah akhlak. Berbahasa dengan orang tua.